Selamat malam pemirsa, selamat datang di Bincang Malam. Pandemi belum usai, namun B117 telah dimulai. Gejolak di sana-sini tidak ada peningkatan yang berarti. Rasa optimis dikalahkan dengan rasa apatis. Kemana kita harus mencari udara segar? Kebijakan pemerintah mengharuskan kita diam di rumah. Keluar seadanya, walaupun hati gelisah. Namun apa daya cemas menghantui para insan remaja. Kementerian Kesehatan mengatakan varian B117 sudah masuk di Indonesia. 13 kasus positif COVID-19 disebabkan oleh penularan varian B117. Dari beberapa penelitian di negara lain menunjukkan varian virus baru ini lebih cepat menular. Dikhawatirkan muncul varian virus baru dan pemberitaan di media membuat semakin cemas para remaja. Perlu peran orang tua dan motivasi remaja untuk mengurangi dan menghilangkan kekhawatiran mental para remaja. Bersama saya, Jansen Leonardo, inilah babak baru psikologi insan remaja. Sesuai dengan topik kita hari ini, babak baru psikologi insan remaja. Ini berkaitan dengan masifnya pemberitaan mengenai munculnya varian virus baru B117. Ini dikhawatirkan mempengaruhi mental remaja lebih dalam lagi. Maka dari itu kita perlu persiapan mental yang lebih matang sebelum babak baru itu dimulai. Nah, kebetulan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang psikolog. Beliau adalah Robert Yusnanto. Nah, halo Pak Robert, bagaimana kabarnya? Baik, tapi perlu diralat, saya masih ambil gelar profesinya saat ini, jadi belum psikolog sebutannya, jadi Belum sarjana psikolog. psikologi doang. Ya, Oke, jadi baik. kalau psikolog itu harus menyelesaikan studi profesi psikologi dulu. Saya Oh, masih tesis, belum selesai. tapi setidaknya Pak Robert lebih mendalami Oh, di bidang psikolog gitu. bukan mendalami tapi tenggelam saya. Oke, untuk sekarang saat ini kesibukannya di tempat kerja apa ya? Sekarang masih ngajar sebagai guru bimbingan konseling di SMA, terus kemudian kalau malamnya saya ngajar sumber daya manusia, itu di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, mahasiswa semester 6, terus ya di kegiatan keagamaan sebagai ketua wihara juga, ya ngurus-ngurus HRD juga di sekolah Ananda, bantu Ibu Eri selaku Kepala Seksi Pendidikan, jadi wakil beliau. Ya begitulah momentnya. Jadi, walaupun di pandemi ini ternyata kalau Robert banyak kerjaan juga ya. Tetap ya, tetap. Jadi guru itu tetap ya, dia mengajar, membuat materi pembelajaran meskipun dari sekolah ya. Jadi guru itu ke sekolah, cuman bedanya kalau dulu ke sekolah ada murid, sekarang nggak ada. Jadi berhadapan dengan layar. Ya, tapi tetap pembelajaran semua kita maksimalin. Bahkan apa ya, guru harus punya resiliensi juga terhadap pandemi saat ini karena memang situasi ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, jadi memang ini satu tantangan baru bagi guru juga gitu. Berbicara mengenai pandemi, berarti hari ini kita akan membicarakan varian virus baru B117 dan ini dikaitkan dengan psikologi tentunya. Di media kita mendengar adanya varian baru pada virus corona yaitu B117 yang ditemukan di Inggris. Berdasarkan artikel dari Kemenkes bahwa mutasi virus corona B117 ini lebih cepat menular. Orang yang terinfeksi varian ini dapat menularkan virus dalam jumlah yang besar. Nah, kemudian apa tanggapan Robert mengenai pemberitaan ini jika dilihat dari sisi psikologi? Oke, sebelumnya saya harus garis bawahi dulu bahwa apa yang saya
ucapkan atau saya sampaikan ini berdasarkan opini pribadi. Jadi bukan berdasarkan penelitian yang saya lakukan ataupun berdasarkan jurnal tertentu. Saya yakin karena ini varian virus baru dari corona, virus corona ini, saya kira tidak mungkin secepat itu ada satu penelitian berkaitan dengan psikologis bagaimana orang berperilaku terhadap varian virus corona ini, gitu ya. Tapi kalau saya boleh menanggapi secara pribadi, sekali lagi secara pribadi, tentu saja ini akan menjadi satu kekhawatiran tersendiri ya, Pak. Apalagi di dunia pendidikan kita sudah berharap nih bulan Juli di tahun ajaran baru mudah-mudahan nanti bisa berkumpul untuk tatap muka. Apalagi ditambah dengan adanya varian-varian itu begitu. Saya kira ini akan menjadi kekhawatiran kita bersama ya. Apalagi orang tua yang istilahnya anaknya harus dilepas di sekolah begitu kan, bertemu dengan anak lainnya pulang ke rumah, tentu saja ada kekhawatiran tersendiri bagi orang tua, saya kira itu. Jika memang dikatakan Ko Robert khawatir, lalu apakah ini akan memperparah mental atau psikologis seorang remaja, katakanlah anak-anak SMA sesuai tempat Ko Robert bekerja? Nah, ini menarik pertanyaannya. Jadi saya ingat sekali, ini terlepas dari varian yang tadi kita bicarakan ya. Saya kira varian ini belum ditemukan waktu saya sempat membuat ya kecil-kecilan lah, survei kecil-kecilan di kelas yang saya ampu begitu. Ya artinya kurang lebih respondennya hampir 100-an lah ya, karena anggaplah satu kelas itu ada 25 anak sampai 29 anak kali 5 kelas. Nah, ternyata dari survei yang saya lakukan saat itu, bisa dikatakan anak SMA kelas 10 khususnya yang saya survei itu 60-70% itu mereka pengen ke sekolah gitu ya. Jadi artinya bisa dikatakan 50% ke atas siswa itu pengen datang ke sekolah belajar seperti dulu lagi. Jadi artinya kalau ditanya apakah siswa merasakan khawatir terhadap virus corona, saya yakin mereka khawatir. Tetapi mungkin rasa jenuh itu mengalahkan rasa khawatir mereka begitu ya. Jadi pengen cepet-cepet nih, udah kangen sekolah, udah kangen lari-larian mungkin begitu ya. Mungkin itu yang jadi semangat belajar mereka mengalahkan kekhawatiran itu. Saya kira khawatir itu boleh-boleh saja, tetapi memang harus logis ya. Artinya kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Saya kira itu nggak akan perlu dikhawatirkan berlebihan lah begitu. Yang saya pernah baca dari hasil penelitian Himpunan Psikologi Klinis kalau nggak salah Indonesia, justru waktu 2 semester yang lalu itu yang ada wacana tatap muka ya, saya cukup kaget juga ternyata apa yang dikeluarkan dari hasil penelitian survei dari lembaga dari Himpunan Psikologi Klinis Indonesia itu, ternyata mereka menyebutkan siswa itu tidak mengalami stres. Tidak mengalami stres. Jadi cukup kaget juga melihat penelitian itu, hasil penelitian itu. Nah, sedangkan kita yang ada di lapangan, ya kita tanya sama siswa ya, kalau secara kualitatif begitu ya, wawancara, kamu gimana di rumah? Bosan nggak? Bosan, Mister. Kalau memang ini gimana maunya? Maunya sih pengen sekolah, Mister. Di rumah tuh udah bosan banget, nggak kemana-mana, tuh juga banyak tugasnya, nggak bisa kumpul-kumpul sama teman, ngobrol, dan sebagainya. Mereka ngomong kayak gitu ya. Pertanyaan terakhir, menutup kesempatan kita kali ini, perlu juga motivasi dalam diri seorang remaja. Ya. Nah, apa saran Ko Robert mengenai bagaimana cara agar remaja dapat menjaga mentalnya sehingga tidak cemas berlebihan? Oke, yang pertama harus punya passion dulu. Ya, artinya niat, ya. Artinya juga punya kesukaan gitu ya. Jadi ada motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri. Nah, motivasi intrinsik ini seperti apa? Contoh misalkan dia suka memasak, ya, di rumah begitu ya. Nah, artinya dia punya passion memasak ini dia bisa lakukan dia di masa pandemi ini gitu ya. Ketika seseorang menjalankan suatu hobinya dengan senang, dia masak begitu ya, masak
apapun ya, mungkin nasi goreng lah, mie goreng ya kan, dia masak di rumah ya kan, kalau jadi dia kasih orang tuanya, "Ma, cobain, mah enak nggak nih, kurang apa nih," gitu kan ya. Nah, ini ada satu kesenangan, ada satu happy lah begitu di diri dia gitu ya. Artinya ini juga bisa memotivasi diri dia supaya apa ya, bisa resiliensi lah begitu ya. Bahasa psikologisnya resiliensi itu ada kemampuan umum untuk menghadapi situasi atau masalah dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Jadi punya resiliensi yang kuat. Nah, saya kira seseorang itu harus punya passion dulu, kesukaan gitu. Apapun ya. Belajar juga begitu. Kalau dia nggak suka, nggak mungkin dia mau belajar kok. Nggak mungkin dia mau buka buku, paling nyontek kan gitu ya. Kalau orang nggak punya kesukaan, nggak mungkin. Nah, makanya saya bilang yang paling penting adalah suka dulu. Ya, punya passion, punya dorongan ke arah situ. Kedua, remaja itu banyak sekali yang takut salah. Nah, ini penting sekali. Takut salah, kenapa? Karena sebelum mencoba dia udah gagal duluan. Lah kok gitu, Mister? Iya, karena dia kalau belum apa istilahnya ada sesuatu hal yang baru. Anggaplah misalkan begini, menggambar apa ya, menggambar sketsa interior dalam rumah begitu ya, interior rumah lah begitu. Nah, mungkin orang yang ada anak yang nggak suka gambar, dia udah ngedown duluan. Aduh, gue nggak suka gambar nih, ya kan? Aduh, gue takut salah nih. Gimana kalau nanti salah, gue nggak jadi desain ininya. Gambar apa? Gambar bangku malah jadi meja kan gitu. Nah, ini udah takut salah duluan. Sebelum mencoba, dia udah salah, udah takut salah duluan. Dia udah gagal duluan. Makanya saya katakan yang kedua itu jangan takut salah, coba dulu. Kalau namanya jelek, namanya salah, itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau udah nggak mau mencoba, itu udah gagal duluan. Udah nggak ada obatnya itu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini seringkali dia udah takut mencoba, ya. Dan dia juga udah nggak bisa berkomitmen. Artinya apa? Remaja-remaja itu ya banyak sekali yang memang dia tidak punya komitmen, mut-mutan ya, misalkan nih dia udah suka ya, dia udah suka suatu hal tapi dia nggak konsisten melakukan itu. Contohnya gimana tuh? Misalkan dia tahu dia punya potensi untuk menggambar, sumpama begitu, tapi karena mut-mutan dia nggak konsisten, dia tinggalin itu. Itu memang sah-sah aja, nggak ada masalah hal itu. Tapi kalau bayangin kalau seseorang nggak berkomitmen terhadap dirinya sendiri, gimana ke depannya? Artinya bisa saja apa yang seharusnya dia dapat karena dia berhenti di tengah jalan, ternyata apa yang harusnya dia dapat itu nggak didapat. Contoh kayak ilustrasinya gini deh, kita gali tanah begitu kan ya, punya harapan nanti ketemu harta karun. Pas digali begitu, kok nggak dapat, tengah jalan berhenti. Udahlah, capek aku, nggak dapat kok, bohong ini, nggak ada harta karunnya. Dia berhenti. Wah, temennya lihat, loh kok ini galian ini kok nanggung ya? Coba deh, aku coba kali aja beruntung ada harta karun. Pas dilanjutin satu cangkulan itu, tahu-taunya dapat harta karun. Nah, ini banyak kesalahan yang dilakukan remaja karena apa? Karena nggak komitmen, nggak punya daya tahan yang bagus. Bentar-bentar udahan ya, kayak pacaran, bentar-bentar udahan. Ya, gitulah kurang lebih ya. Jadi harus ada kesukaan atau passion, kemudian jangan takut salah dan berkomitmen. Dan juga jangan membatasi diri sendiri. Memang motivasi remaja sendiri itu penting untuk dilakukan. Ini menjadi sebuah keharusan bahwa psikologi remaja memang perlu diperhatikan. Sangat perlu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ko Robert atas paparannya dan meluangkan waktu untuk hadir di acara ini. Sekali lagi terima kasih. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan Bincang Malam. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Johnson, mohon pamit undur diri dan selamat malam. Selamat malam, terima kasih.